Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Kembali lagi bersama saya Selvi Arfat. Pada video kali ini saya akan membahas belajar berbasis aneka sumber dan sistem instruksional pusat sumber belajar. Apa itu belajar berbasis aneka sumber? Belajar berbasis aneka sumber merupakan suatu strategi pembelajaran yang memberikan pembelajar kesempatan memperoleh serta membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar. Belajar berbasis aneka sumber ada tujuannya loh. Yang pertama, memberikan pengalaman pendidikan yang baru kepada pembelajar dan pembelajar. Yang kedua, memberikan lebih banyak pilihan kegiatan belajar kepada pembelajar. Yang ketiga, memperbanyak dan memperluas sumber informasi untuk belajar dan membelajarkan. Yang keempat, memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada pembelajar. Dengan menerapkan pendekatan belajar dan membelajarkan berbasis aneka sumber, diharapkan perbedaan gaya belajar, kecepatan belajar, pengetahuan awal, serta tingkat dan jenis kecerdasan pembelajar dapat diatasi. Belajar berbasis aneka sumber memberikan pembelajar kemampuan loh. Yang pertama, membedakan ketika mereka melihat, mendengar, membaca, dan berpikir. Kedua, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, memunculkan pertanyaan dan menemukan jawabannya. Dan yang keempat, mengomunikasikan temuannya secara efektif dengan menggunakan berbagai teknik dan media. Untuk menilai keberhasilan belajar berbasis aneka sumber, dapat dipergunakan 3 indikator. Yang pertama, tujuan belajar. Kedua, perbandingan dengan pendekatan belajar lain sebelumnya. Ketiga, ketepatan pemanfaatan sumber belajar. Aku akan menjelaskan peran dari pembelajar dalam aneka sumber belajar, yaitu yang pertama, membuat dan mengembangkan desain pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, menghubungkan sumber-sumber informasi kegiatan belajar dan hasil belajar dengan kebutuhan pembelajar. Yang ketiga, melaksanakan kurikulum dengan lebih menekankan pada kemampuan proses belajar daripada hanya bahan pelajaran. Yang keempat, menyusun berbagai bahan pembelajaran dari berbagai sumber belajar. Nah, sekarang peran pembelajar dalam aneka sumber belajar, yaitu yang pertama, menyadari pentingnya manfaat informasi dalam belajar. Kedua, mengetahui bahwa informasi dapat diperoleh dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Dan yang ketiga, giat mencari informasi secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Keempat, mengetahui bahwa proses belajar dapat terjadi melalui interaksi dengan sumber yang tepat. Nah, sekarang peran lembaga pendidikan dalam aneka sumber belajar, yaitu yang pertama, membuat dan mengembangkan kurikulum yang berbasis aneka sumber belajar. Yang kedua, menyediakan aneka sumber belajar. Yang ketiga, menyediakan bahan dan alat untuk pembelajar merancang, membuat, dan mengembangkan media pembelajaran. Yang keempat, memberikan kebebasan dan kesempatan kepada pembelajar untuk kreatif membuat dan mengembangkan model-model pembelajaran. Oke, segitu dulu pembahasan mengenai aneka sumber belajar. Semoga kalian paham dan maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa.